Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka bela-belain ngantri untuk ngisi Pertalit? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Border tahun 2018. Dan tanpa banyak bersundau gurau di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Berlatar di Swedia, kisah akan berfokus pada seorang petugas bea cukai bernama Tina. Ini orangnya yang, mohon maaf, mungkin fisiknya berbeda dengan kebanyakan orang, tetapi Tina ini memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang, di mana Tina bisa mencium aroma-aroma kejahatan dan kebohongan tanpa harus melakukan interogasi secara langsung. Du där med kapseln. Sprit 3-4 liter. Om du inte vill åka fast i smuggling. Nej. Tina sendiri tinggal bersama kekasihnya bernama Roland. Ini bebangusnya yang mengukut atau memelihara seekor anjing yang sebenarnya sering kali menggonggongi Tina atau galak terhadap Tina. Tetapi Roland seolah tidak peduli dengannya dan tetap mempertahankan anjing galaknya tersebut. Keesokannya di tempat kerja, Tina mendapati seorang penumpang yang bersetelan rapi yang terdeteksi memiliki aroma kejahatan dalam hatinya, di mana Tina dan rekan pun segera memeriksa semua barang-barangnya yang ternyata di dalam ponsel pria itu terdapat memory card yang sempat ditelan olehnya, namun berhasil dikeluarkan oleh security. Jag går och ringer polisen. Sementara si penumpang tadi dibawa ke kantor polisi, Tina pun melanjutkan pekerjaannya yang di situ dia mendapati seorang penumpang aneh yang memiliki fisik hampir sama seperti Tina. Dia bernama Fore. Tina menemukan beberapa barang aneh yang salah satunya alat penetas larva serangga, namun tidak ditemukan barang berbahaya dan terlarang, sehingga Tina mempersilahkan Fore untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah bekerja, Tina pergi ke Pati Jompo untuk menjenguk ayahnya, entah ayah kandung atau bukan, tetapi sang ayah nampak sangat sayang dan perhatian kepada Tina, yang hal itu dibuktikan dengan bagaimana beliau menanyakan kabar mengenai hubungan Tina dan Roland, karena sang ayah tahu betul jika Roland hidup seperti benalu yang hanya menumpang hidup dan memanfaatkan kebaikan Tina. Jag vill bara att du inte ska bli utnyttjad. Hos pappa idag. Sore harinya, Tina dipanggil ke kantor polisi untuk bertemu dengan seorang ibu polisi yang menanyakan tentang bagaimana Tina bisa mengetahui jika ada kartu memori mencurigakan di ponsel si penumpang tadi, di mana Tina dengan jujur mengatakan jika dirinya memiliki kemampuan untuk bisa mencium dan merasakan sesuatu yang mencurigakan seperti kebohongan, niat jahat, dan isi hati seseorang yang sulit untuk dibaca. Annat också, så lägger jag ihop 2 och 2. Rupanya terdapat video rekaman berisi kekerasan dan pelecehan anak di bawah umur di dalam memory card yang tadi ditemukan. Namun karena si penumpang tidak mau buka mulut tentang siapa pelaku pembuat videonya, membuat polisi kesulitan menyelidikinya, dan Tina diminta untuk membantu dalam proses penyelidikan kasus ini. Ja, jag kan inte få igenom en husrannsakan utan att ha någonting att gå på. Beberapa hari berlalu, Tina kembali mendapati Fore, si penumpang aneh yang waktu itu sempat dicegatnya. Kali ini Tina mencium adanya hal mencurigakan dari Fore, tetapi setelah diperiksa oleh rekan prianya, betapa terkejutnya si rekan pria ketika mengetahui jika Fore adalah seorang wanita, yang hal itu bisa dilihat dari alat kelaminnya yang kepunyaan seorang wanita. Ja, du som skulle ha gjort det där, inte jag. Tak hanya memiliki nganunya kaum Hawa, Fore juga diketahui memiliki bekas luka pada bagian tulang ekornya, di mana Tina yang tidak enak hati telah mencurigai Fore pun memilih untuk basa-basi dengan menanyakan alamat tempat tinggal dia saat ini. Jag vandrar hem där i Riddersborg. Penasaran dengan sosok Fore yang memiliki fisik pria tapi memiliki nganu wanita, Tina pun memberanikan diri untuk mendatangi penginapan tempat dia tinggal, yang di situ Fore terlihat sedang mengumpulkan belatung dari pepohonan, di mana Fore menjelaskan jika belatung mengandung banyak protein dan memiliki rasa yang enak, yang ketika Tina dibujuk untuk memakannya, Tina baru pertama kali merasakan guajihnya belatung yang selama ini tidak disadarinya.
Singkatnya, Tina mengajak Fore untuk tinggal di salah satu pondoknya. Yang perlu diketahui bahwa Tina ini memiliki beberapa pondok yang khusus dia sewakan pada orang lain, di mana Fore diperkenalkan kepada Roland sebagai penghuni baru salah satu pondoknya yang dari ekspresinya, Roland nampak kurang menyukai sosok si Fore ini. Men fan var det? En jävla seriemördare. Saat sedang berdua di dalam pondok itulah, Tina pun bertanya bagaimana Fore bisa mendapatkan bekas luka pada wajahnya yang rupanya dimiliki oleh Tina juga, di mana Tina cukup dibuat terkejut saat mengetahui jika bekas luka tersebut diakibatkan oleh sambaran petir waktu masih kecil, yang Tina juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Fore. Jag tror att jag ska gå tillbaka. Singkat cerita, Tina diajak seorang detektif untuk mengamati apartemen yang dicurigai menjadi tempat tinggal si pelaku pembuat video kekerasan anak. Yang tak berselang lama, muncullah seorang pria yang tercium menyembunyikan sesuatu, di mana Tina segera mengikutinya sampai ke depan kamar yang membuat si detektif harus kerepotan dibuatnya. Vad fan håller ni på med? Fel lägenhet, förlåt. Di kantor, Tina pun dijelaskan mengenai prosedur dalam penyelidikan, di mana mereka tidak bisa memeriksa kamar orang lain tanpa adanya bukti atau surat perintah, sehingga kecurigaan saja tidak cukup untuk mereka bisa masuk ke tempat tinggal seseorang hanya berdasarkan penciuman dan kelebihan yang Tina miliki. Seperti biasa, Tina healing sendirian di dalam hutan belakang rumah, di mana dia bertemu dengan Fore yang sedang mencari belatung dan serangga, yang di situ mereka mengobrol lebih dalam tentang kehidupan masing-masing karena memiliki beberapa kesamaan dalam beberapa hal seperti fisik dan bekas luka yang sama, membuat Tina akhirnya jujur bahwa dia memiliki kelainan yang sama seperti Fore, yaitu tentang jenis kelaminnya yang ternyata Tina memiliki nganu seorang pria, yang hal itu akan cukup membuat kita yang menonton tercengang dibuatnya. Om du är annorlunda än andra så är det för att du är bättre än det. Vilken vacker plats. Ja. Tina pun mengunjungi salah satu penghuni pondoknya yang baru saja melahirkan bayi pertama mereka, di mana Fore juga ikut ke sana untuk melihat sekaligus mengucapkan selamat pada keluarga kecil tersebut. Malam harinya kita akan melihat Fore nampak kesakitan, di mana dia ternyata melahirkan seorang bayi, yang hal ini mungkin akan membuat kita yang menonton semakin tidak habis pikir dengan siapa sebenarnya Fore dan dari mana dia berasal. Singkat cerita, Tina dan beberapa polisi pun melanjutkan penyelidikan, di mana mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar apartemen yang waktu itu, dan benar saja ditemukan sebuah kamera berisi rekaman saat seorang oknum sedang melakukan pelecehan pada anak di bawah umur, yang setelah dilakukan interogasi, si pelaku atau penghuni apartemen tersebut mengaku hanya bertugas sebagai kameramen saja tanpa mengetahui asal-usul si pelaku pelecehan tersebut. Nej, det finns ju väldigt många som har svarta gympadojor. Det är inte du som filmar? Absolut inte. Pulang ke rumah, Roland meminta izin untuk pergi mengikuti kompetisi anjing, di mana saat Tina sedang sendirian di rumah dan hujan disertai kilat muncul, Fore dan Tina pun nampak ketakutan dan langsung bersembunyi di bawah kolong meja, karena faktanya kilat selalu menyambar mereka berdua yang entah apa penyebabnya. Saat hujan sudah reda, mereka berdua pun pergi ke hutan belakang rumah untuk mandi bersama di sungai terdekat, yang sampai malam hari tiba, keduanya pun mengobrol lebih dalam lagi tentang asal-usul dan kehidupan mereka masing-masing. Jag har anpassat dig till människornas värld. Du har ett jobb. Dan disinilah akhirnya semua akan terungkap, di mana Anda semua tidak akan menyangka jika Tina dan Fore bukan berasal dari kaum manusia, melainkan berasal dari spesies troll atau bangsa troll, yang mana troll sendiri merupakan makhluk buas sejenis raksasa yang berasal dari cerita rakyat Skandinavia, biasanya hidup di dalam gua-gua yang dalam dan gelap atau di dalam bawah tanah. Till en liten grupp i Finland. Den flyttar runt. Fore menceritakan jika umat manusia sangat jahat sekali pada bangsa troll seperti mereka berdua, di mana pada tahun 70-an manusia melakukan eksperimen pada kedua orang tuanya, sementara Fore sendiri dititipkan di panti asuhan, yang sejak saat itulah dia berbaur dengan manusia dan dianggap sebagai spesies manusia konvensional pada umumnya.
Människan är en parasit som använder allting på jorden. Faktanya, Tina juga memiliki bekas luka pada tulang ekornya di mana bekas luka tersebut rupanya adalah ulah para ilmuwan yang telah memotong ekor spesies troll dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhan mereka berdua, sehingga kelebihan yang dimiliki oleh Tina kemungkinan besar diakibatkan oleh kelainan kromosom akibat pemotongan ekor tersebut. Stackars lilla svans. Di saat itu juga Tina langsung menemui ayahnya untuk bertanya mengenai asal-usulnya, apakah anak kandung dari beliau atau bukan, di mana mereka berdua akhirnya bertengkar hebat gara-gara sang ayah yang selama ini tidak jujur kepada Tina. Inte snällt. Du är arg och elak. Jag tycker inte om dig. Tiba di rumah, Tina yang sedang diliputi amarah pun langsung mengusir Roland dari rumahnya. Selain karena Roland hanya memanfaatkan dirinya, Tina yang sudah terprovokasi Fore pun mulai merasa benci pada umat manusia dan tidak ingin ada spesies manusia berada di dalam rumahnya. Ketika Fore sedang tidak ada di pondok, Tina berinisiatif untuk merapikan kamarnya yang justru akan membuat dia terkejut tatkala menemukan seekor bayi troll yang tersimpan di dalam kulkas, di mana bayi troll tersebut merupakan bayinya si Fore yang waktu itu dia lahirkan, dan itu cukup membuat Tina sangat terkejut. Beralih ke si kameramen yang sedang dalam perjalanan menuju penjara, di mana dia dinyatakan bersalah atas kasus video pelecehan anak di bawah umur yang ketika mobil berhenti di tengah jalan, tiba-tiba tak lama Tina pun tiba di TKP, di mana dengan kemampuan penciumannya Tina mencoba untuk melacak pelaku yang telah membunuh si kameramen, yang setelah mencari ke dalam hutan ternyata pelakunya adalah si Fore. Var tvungen att göra det innan han öppnade käften. Rika människor kan inte hålla sig från sin egen avkomma. Faktanya Fore adalah seorang penculik anak-anak di bawah umur, di mana dia menjual anak-anak kecil tersebut kepada para pelaku pedofil, yang alasan kenapa dia membunuh si kameramen adalah untuk menghilangkan jejak dan saksi mata supaya tindak kejahatannya tidak terendus oleh pihak kepolisian. Så du är med dem? Ja. Fore pun menjelaskan tujuan dari dia menculik anak-anak manusia adalah untuk membalas perbuatan jahat manusia pada bangsa troll, di mana dia akan menukar bayi trollnya dengan bayi manusia sehingga bayi trollnya bisa mendapat hidup yang layak, sementara bayi manusia yang diculiknya akan menderita dengan dijadikan korban pelecehan dan kekerasan oleh para pelaku pedofil. Varför du har den där bebisen i kylen eller vad? Det kan se ut som människobarn. Men i sitter ni. Dan betapa terkejutnya Tina ketika mengunjungi keluarga kecil penghuni pondoknya, di mana bayi mereka ternyata sudah ditukar dengan bayi troll yang dilahirkan Fore, sehingga Tina yang merasa tindakan Fore sudah keterlaluan pun menjadi berbalik membenci Fore, karena walaupun mereka sama-sama berasal dari kaum dan bangsa yang sama, tidak seharusnya Fore melakukan tindakan sekejam ini kepada umat manusia. Jag skulle bara gå ut och hämta posten. Och sen när jag kom tillbaka så... Fore sendiri sudah kabur naik kapal feri, di mana Tina yang mendapat pesan dari kertas yang ditinggalnya pun segera menyusul Fore ke kapal feri tersebut, yang di situ Fore mengajak Tina untuk pergi bersamanya dan melakukan pembalasan kepada umat manusia dengan cara menculik anak-anak manusia dan membuat keturunan mereka semua menderita. Jag förstår inte vad grymhet ska vara bra för. Tak lama setelah polisi menangkapnya, Fore pun memandangi Tina dengan tatapan tajam sebelum akhirnya dia loncat ke laut, dan itulah terakhir kali dia melihat Fore untuk selamanya. Sang ayah akhirnya jujur bahwa Tina memang bukanlah anak kandungnya. Semua berawal ketika beliau bekerja sebagai penjaga di salah satu panti asuhan yang karena tak kunjung memiliki keturunan, beliau pun mengadopsi Tina kecil dan memutuskan untuk merawatnya hingga sampai dewasa seperti sekarang. Beberapa bulan berlalu, Tina yang sekarang hidup sendiri pun tiba-tiba mendapat sebuah paket berupa kotak besar yang ketika dibuka, isinya ternyata adalah bayi troll yang dilahirkan oleh Fore, di mana bayi tersebut merupakan hadiah dari Fore untuk supaya Tina selalu ingat dari mana dia berasal dan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Tamat, ending yang cukup memforekan.
Jujur saya hanya fokus menceritakan inti dari alur ceritanya saja tanpa menampilkan sisi dari pribadi si Tina dan penderitaan yang Tina rasakan, yang sebenarnya film ini menceritakan tentang diskriminasi terhadap Tina yang dianggap berbeda dari orang lain. Jadi jika ingin lebih memahami inti ceritanya, saya sarankan untuk menonton film ini secara langsung. Spesies troll dalam kisah ini digunakan sebagai metafora pendatang atau imigran karena di Swedia sendiri isu anti pendatang berembus kuat mulai dari kedatangan imigran hingga isu-isu politik yang ada di sana, sehingga film ini dapat mengupas sisi tak terlihat dari si pendatang atau imigran, baik yang sudah menetap dan yang ingin menetap. Tina hanya satu dari sekian banyak kasus diskriminasi terhadap pendatang, yang mana kasus serupa bisa ditemukan di belahan dunia lainnya seperti di Amerika dan Venezuela. Tembok perbatasan ingin ditutup tanpa celah, maka dari itu Tina adalah representatif dari pendatang yang setiap hari mengalami ketekanan sosial dan mental. Di dalam film ini sendiri, Tina pun tidak punya tempat untuk mengadu. Keberadaan Roland bagi Tina terasa hanya formalitas saja tanpa substansi hubungan antar manusia. Pada akhirnya, meskipun Tina selalu dipandang sebelah mata oleh semua orang, Tina tak sampai hati mencelakakan manusia sebab ia telah menghayati sebagai manusia yang barangkali kita meski kembali menjadi manusia yang mencintai sesama, tidak menjadikan yang lain sebagai troll. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah toleransi tidak tegak karena penghargaan, melainkan tegasnya tindakan. Saya John, mewakili kaum pengangguran, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, turnamen pocong parkur. Cuau, cuau, cuau.